Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas, kan saya Fitri Dwi Fauzia yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompoknya yaitu Karlina Dwi Wardah dan Putri Arini. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Putri Arini. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah meluangkan waktunya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. 1. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Menurut Kolisin, mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena muncul dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia sebagai berikut. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Setiap warga negara memiliki hak dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Keseimbangan ini sesuai dengan upaya melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yaitu demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kebebasannya. Yang keempat, ada pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas, tetapi mengakomodasi pula kepentingan kaum minoritas. Yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Persatuan ini senantiasa dijaga dan diupayakan untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap kekeluargaan dijadikan sebagai basis untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun yang terakhir yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Maksudnya, manusia Indonesia bukan hanya sekedar ingin menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia, lebih dari itu yaitu bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Karlina Dwi Wardah. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang kedua, yaitu nilai-nilai demokrasi rakyat. Nilai-nilai demokrasi rakyat secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Kolisin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi ini sebagaimana yang disampaikan Kolisin sebagai berikut. A. Egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. B. Pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. C. Terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. D. Dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. E. Persuasif yang dibandingkan dengan reseptif. F. Distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. G. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. H. Pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Nilai-nilai Pancasila yang ideal digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini.
Berikut penjabaran nilai sila-sila Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan adalah kerangka Pancasila dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Yang kedua, kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi. Yang ketiga, persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia, yaitu di mana nilai-nilai sebagai sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas ataupun mayoritas. Yang keempat, demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila ini memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Yang kelima, yaitu ada keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial mengandung makna terwujudnya keselarasan antara kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, religius tidak sekuler apalagi ateis. Yang B, memiliki toleransi. Yang C, adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis. D, anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang E, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. F, memiliki solidaritas dan ketidaksetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. G, menghargai pluralitas. H, menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. I, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme. J, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dan K, komitmen terhadap konstitusi. Sekian pemaparan materi kali ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karlina Biwardah. Dan selanjutnya materi 3 akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang permasalahan kasus demokrasi Pilpres 2019, terancamnya demokrasi di Indonesia. Edward Espinal menjelaskan, Indonesia yang terlihat demokratis sebenarnya tak terlalu demokratis jika dilihat dengan seksama dengan intrik politik yang terjadi menjelang upaya Presiden Joko Widodo untuk terpilih kembali. Seperti yang dikatakan Espinal, penyimpangan yang bergerak lambat namun jelas ke arah langkah-langkah yang semakin otoriter, sebuah tren yang mungkin membahayakan pencapaian demokrasi Indonesia. Aspinall memperingatkan terhadap alarmisme, menekankan bahwa di sini belum terjadi apa yang disebut pukulan fatal bagi demokrasi Indonesia, tetapi ada konsensus menuju ke arah yang salah, sesuai dengan tren global di mana para pemimpin terpilih melampaui batas-batas norma demokrasi yang penting untuk menopang posisi yang lebih dalam, juga memainkan peran mereka dalam membentuk syarat-syarat di mana pemilu Indonesia sedang diperjuangkan. Ketika Muslim Indonesia tumbuh, agama telah memperoleh peran yang lebih besar dalam politik pemilu. Jokowi menurut analisis pengamat politik Greg Valley selalu merasa rentan terhadap masalah agama. Dia telah lama digambarkan oleh para Islamis sebagai tidak cukup Islami dan terlalu ramah terhadap kepentingan minoritas.
Menyusul kekalahan sekutu Cina Kristennya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017, Jokowi mengintensifkan upayanya untuk memupuk dukungan Islam yang terbaru dengan menunjuk seorang ulama konservatif, Ma'ruf Amin, sebagai pasangan pencalonannya untuk Pilpres 2019. Tren bertahap menuju suasana politik yang lebih Islami ini mungkin membuat sebagian orang khawatir tentang arti Indonesia yang lebih konservatif secara religius bagi negara-negara tetangganya dan kawasan itu. Indonesia yang lebih Islami akan seperti kata narasi yang pesimistis, membiarkan kebijakan luar negerinya tergelincir oleh isu-isu keagamaan yang emosional. Lanjut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.